Pemirsa, meski didemo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat, namun Deddy Mulyadi tetap tidak akan cabut larangan study tour sekolah. Gubernur Jawa Barat tersebut beralasan bahwa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang sekolah gelar study tour melalui surat edaran. Namun, kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap berbeda. Pertama, Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan study tour hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kemudian kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya menggelar study tour, termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan yang jelas. Kemudian ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyatakan jika kegiatan selama study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, keempat, Bupati Karawang masih mengikuti larangan study tour keluar daerah dari KDM, namun dirinya perbolehkan study tour di wilayah Karawang. Kelima, Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun dirinya tetap beri kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah gelar study tour selama masih berada di Jawa Barat. Beralih informasi lainnya, pemirsa, usulan penghapusan pilkada langsung kembali mencuat. Sejumlah parpol dan lembaga legislatif akan mengkaji sebelum mengambil sikap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan usulan terkait pilkada langsung. Dalam hari lahir PKB ke-27 di Jakarta, Caimin mengusulkan agar menghapus pilkada langsung. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI menyatakan belum bersikap resmi, namun menegaskan bahwa seluruh usulan termasuk gagasan penghapusan pilkada akan dicatat untuk pembahasan di DPR. Sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali Munas, Musyawarah Nasional, memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang
pemilihan kepada secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah. Masih melakukan pengkajian dan sampai saat ini kami belum menyampaikan sikap resmi. Nah, Komisi 2 DPR RI sebagai bagian dari DPR RI posisinya adalah menunggu penugasan dari pimpinan DPR RI terkait dengan kapan waktu revisi Undang-Undang Pemilu akan digulirkan. Senada dengan sikap DPR RI, Partai Berkarya melalui Ketua Umum terpilih Muhammad Ridwan Andreas menilai perlu kajian strategis sebelum mengubah sistem yang sah secara undang-undang. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya, ya kan. Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres, itu energi terbuang banyak sekali, anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Nah, itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya. Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, pileg, itu kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat, tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya memberikan dua opsi pengganti pilkada langsung, yaitu penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di DPRD masing-masing wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Budiman Sujatmiko menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan terus berjalan. Budiman bersama dengan instansi terkait juga akan mencari solusi untuk menyalurkan MBG ke wilayah-wilayah terpencil yang menjadi kantung kemiskinan di Indonesia. Dan kita pun akan simak dialog Budiman Sujatmiko bersama dengan jurnalis senior Lukman Hanafi dalam program One on One Sindo News TV. Makan bersih gratis kami bekerjasama dengan BGN. Kami akan menandatangani PKS perjanjian kerjasama dengan Kepala BGN insya Allah next week untuk kita bangun 1000 SPPG ya khusus di kantong-kantong kemiskinan dan daerah terluar ya yang terisolasi, yang menurut saya ini penting karena kami menginginkan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan maupun daerah-daerah 3T itu prasyaratnya harus fleksibel, tidak boleh terlalu kaku karena bisa jadi daerah-daerah 3T itu penduduknya jarang sehingga tidak harus ada prasyarat minimal 3.000 penerima, bisa saja mungkin cuma 500 dan penyelenggaranya bisa saja kita udah ngobrol untuk dilakukan oleh kantin sekolah pun bisa khusus untuk daerah 3T, jadi tidak harus standar BGN karena kita ingin menjangkau daerah-daerah sangat terpelosok yang penduduknya jarang, begitu. Kami kemarin berasal dari Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara di Sulawesi Selatan. Kami melakukan perjalanan 10 jam dari Makassar sampai Toraja, tapi kamu masuk wilayah perbukitan bisa melihat suasananya seperti apa. Artinya memang perlu ada treatment khusus, perlakuan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan itu, begitu.